Selamat pagi anak didik Bapak semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Ya, saya persilakan kepada Ketua kelas anak kami Wahyudi untuk memimpin doanya. Ya, disepikirkan nak. Ya. Baiklah teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini mungkin tidak bisa Bapak harapkan kepada semua siswa untuk hadir. Ya, kondisi di daerah kita ini memang banyak gangguan baik jaringan ya, maupun keterbatasan dalam perangkat teknologi. Nah, baik itu bisa Bapak maklumi ya. Nah, pada pembelajaran kali ini tema kita tentang buku besar, di mana tema kali ini, materi kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Masih ingat? Materi kita sebelumnya yaitu Jurnal umum, Pak. Oke, ya, mantap ya. Ya, ternyata masih begitu cas diingatan kalian. Materi kita sebelumnya tentang jurnal umum merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa, yang selanjutnya adalah tentang buku besar ya. Bisa nanti kamu lihat di layar ya. Nah, sudah ada tampil nak di layar? Sudah, Pak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan Google Meeting, diharapkan siswa mampu memahami konsep dasar buku besar yang meliputi pengertian, fungsi, penggolongan, akun, jenis-jenis, bentuk, dan manfaatnya. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Apa definisinya? Yaitu kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal umum ya. Nah, kemudian fungsi buku besar itu apa sendiri? Yaitu untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal ya. Nah, di dalamnya berisi tentang perkiraan terkait transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya perusahaan. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi rekening ya nak. Nah, rekening buku besar ini ada rekening neraca atau juga yang disebut dengan istilah real account, yang di dalamnya termasuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada rekening laba rugi seperti yang disebut dengan nominal account, yaitu pendapatan dan beban ya. Oke, baik, lanjut kita ke manfaat ya. Manfaat buku besar. Nah, manfaat buku besar ini menyediakan rekam jejak utama keuangan, menyederhanakan dalam pembuatan laporan keuangan, menyimbangkan berbagai jenis laporan keuangan, alat laporan yang kritis, dan memberi petunjuk transaksi yang tidak biasa ya. Oke, sekian tentang presentasi yang saya tampilkan tentang materi buku besar kali ini. Oke, baik anak-anak sekalian, apakah dari penampilan presentasi tadi itu ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Nama saya Mustika Nurbayuni. Ya. Saya mau bertanya tentang jenis buku besar, yaitu buku besar pembantu. Ya, benar.
hanya rekening piutang usaha dan utang usaha saja perlu dibuat di dalam buku besar pembantu, Pak. Oke, baik ya, pertanyaannya bagus. Nah, mengapa dalam buku besar pembantu ini hanya untuk akun piutang ataupun utang ya? Nah, karena akun piutang ataupun utang ini akan banyak terjadi mengalami perubahan dalam transaksi ya. Nah, jadi kenapa ini perlu dibuat dalam buku besar pembantu? Nah, agar nantinya tergambar dengan jelas, terperinci daripada saldo masing-masing piutang ataupun utang dari setiap debitur ataupun kreditur. Nah, ini memudahkan bagi kita ataupun bagi perusahaan untuk mengetahui saldo daripada masing-masing utang atau piutangnya ya. Nah, saya rasa itu bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Cukup? Cukup, Oke, Pak. kalau cukup, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, saya akan memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik. Nah, ini nantinya agar kamu kerjakan, dan apabila nanti sudah selesai, kamu kirimkan melalui Google Classroom ya, Nak. Ya, Pak. Oke, sebagai gambaran ya, bentuk daripada tagihan yang akan saya sampaikan itu seperti ini ya. Oke, coba diperhatikan di layarnya. Oke, nah tugas ini ya tentu kalau bisa seluruh siswa yang berada di kelas 12 IIS bisa melaksanakannya ya. Nah, mungkin karena mereka terhambat atau ada halangan, ini bisa saya kabari lagi, ataupun kamu juga secara estafet bisa untuk mengabari teman-teman ya. Iya, Pak. Siap. Oke, kegiatan penutup daripada pembelajaran kita hari ini ya, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang dimulai dari pencatatan ke dalam jurnal umum ya, kemudian dilanjutkan dengan ke posting dari jurnal umum ke buku besar, nantinya ke neraca saldo. Ini adalah rangkaian ataupun siklus akuntansi yang harus dilaksanakan ya. Nah, jadi dalam siklus akuntansi itu dia harus berurut ya, tidak boleh setelah jurnal buku besar, setelah jurnal neraca lalu buku besar. Nah, ini tidak bisa ya, Nak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, nah, kemudian perlu saya sampaikan kepada anak didik kami bahwasanya untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang buku besar juga. Nah, saat ini kita mempelajari teorinya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari praktek. Nah, praktek apa ini? Praktek posting jurnal umum ke buku besar ya. Nah, jadi tolong nanti agar dibaca-baca bukunya ya, sambil dibaca-baca untuk materi berikutnya. Oke, Nak? Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini sekian saja ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita terjauh daripada penyakit ya. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali nantinya dalam kondisi sehat walafiat. Sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.